Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sayadi dari MTS Baitur Rohmah, Jatisari Arjasa Situbondo, Jawa Timur. Saya peserta PPG tahun 2022 batch 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran UKIM dengan mata pelajaran fikih pada materi bersuci dari hadas kecil. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Seperti apa keseruannya saya mengajar? Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Membasuh muka. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok jambu. Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Kita buktikan bersama-sama apakah masuk waktu sholat betul atau tidak. Bersama-sama kita jawab. Survei Membuktikan. Waduh, salah. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran dimulai, silakan wali kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran fikih. Tak absen dulu. Siti Faridatul Ainiyah. Prasdian. Ahmad Latif. Muhammad Irfan. Muhammad Taufik. Uswatun Hasanah. Nabila. Di sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah melihat orang bersuci dari hadas kecil? Pernah. Di mana? Di masjid. Di mana lagi? Pernah di rumah, pernah melihat? Nah, bagus. Pernah mengalami bersuci dari hadas kecil? Pernah. Alhamdulillah, sudah pada pernah semua, sudah pernah melaksanakan bersuci dari hadas kecil. Jadi hadas kecil itu kalau orang sering melaksanakan atau melakukan bersuci dari hadas kecil, itu merupakan kunci utama atau merupakan cermin untuk kalian bahwa orang itu benar-benar selalu bersuci dari hadas. Orang yang sering bersuci dari hadas, maka penampilannya dan penampilan dan juga gayanya itu beda daripada orang yang tidak sama sekali melakukan bersuci dari hadas kecil. Nah, oleh karena itu Bapak ingin mengajar tentang bersuci dari hadas kecil. Next. Nah, inilah tujuan pembelajaran Bapak. Jadi ada
4 tujuan pembelajaran. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi sebelum memasuki pembelajaran lebih jauh lagi, silakan kalian membentuk kelompok dengan nomor urut absen. Silakan sesuai dengan absennya membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompoknya. Nah, kalau sudah silakan ini dipasang di depan nama kelompoknya. Dipasang. Dan sudah. Jadi kita sekarang akan memasuki pembelajaran berikutnya. Silakan di next. Nah, sekarang ada perintah amatilah gambar berikut ini. Kalian akan disuruh untuk mengamati gambar. Silakan amati pada gambar berikut yang sudah ditampilkan. Next, gambar nomor 1. Nah, pada gambar nomor 1 ini saya kasih kepada kelompok jambu. Ada kelompok jambu? Ada. Silakan dibuka semua nama kelompoknya. Jadi pada gambar nomor 1 saya kasih kepada kelompok jambu. Pada gambar 2 saya kasih kepada kelompok singkong. Nah, pada gambar 3 next, pada gambar 3 saya kasih kepada kelompok salak. Kelompok salak. Nah, terus nanti setelah sama-sama mengamati, silakan dicari perbedaan dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1 ini bagian pada gambar 1 ini bagian dari kelompok apa? Kelompok jambu. Silakan kelompok jambu. Nah, pada gambar 1 ini gambar apa? Anak sedang membersihkan kaki. Anak sedang membersihkan kaki. Ya, betul, bukan membersihkan telinga. Jadi betul. Silakan untuk gambar 2. Kelompok apa? Singkong. Kelompok singkong. Silakan gambar 2 apa? Gambar apa? Anak yang membasuh kedua telinga. Anak yang membasuh kedua telinga. Ya, bagus. Semuanya jawabannya bagus. Kelompok 3. Pada nomor 3 kelompok Salak. salak. Ayo, gambar apa? Anak yang membasuh tangan. Membasuh membasuh tangan. Ya, bagus. Semuanya pada bagus. Jadi anak sedang membasuh tangan. Nah, sekarang siapakah yang mau membedakan dari masing-masing gambar 1, 2, dan 3? Siapakah yang ingin membedakan? Silakan ajukan tangan masing-masing kelompok. Apa perbedaannya di situ? Ayo, kelompok jambu apa? Silakan berdiri. Kalau gambar yang pertama itu anak sedang membasuh kaki, sedangkan yang kedua membasuh kedua telinga, dan yang ketiga membasuh tangannya. Membasuh ke tangan. Jadi perbedaannya adalah yang gambar 1 membasuh kaki, 2 membasuh telinga, dan 3 Membasuh tangan. membasuh tangan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok jambu. Adakah yang bisa menemukan persamaannya? Ada. Apa? Sama-sama sedang melakukan wudhu. Sama-sama melakukan wudhu. Ya, bagus jawabannya. Silakan di next. Pengertian hadas. Silakan kelompok salak. Apa pengertian hadas itu? Silakan.
didiskusikan sesama temannya, silakan diskusikan. Setelah didiskusikan, silakan langsung disampaikan. Silakan. Adat menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adat menurut istilah adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Dan tidak suci menurut agama. Jadi bagus. Jadi pengertian hadas adalah menurut bahasa sesuatu perkara yang baru. Itu namanya bersuci dari hadas. Menurut istilah apa? Silakan jawab semuanya bersama-sama. Suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Sesuatu seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Silakan di next. Nah, pada dasar hadis tersebut ini, silakan dibaca apa maksudnya itu. Silakan dari kelompok ajukan tangan langsung yang mau baca. Silakan. Silakan didiskusikan sesama kelompoknya, itu didiskusikan lalu disampaikan. Ayo baca langsung. Ini di depan kan saudara. Ayo siapa yang bisa? Ayo. Ayo, Taufik dari kelompok singkong. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Jadi Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila dalam keadaan tidak berwudu. Jadi sholat seseorang tidak diterima kalau tidak berwudu. Next. Sekarang macam-macam hadas masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok di macam-macam hadas. Coba kelompok nanas. Macam-macam hadas silakan dijelaskan. Next. Yang pertama hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Jadi hadas ada berapa macam? Yang pertama kedua hadas besar. Next. Nah sekarang hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Sudah yang sudah didiskusikan oleh kalian, silakan dijelaskan pada hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Silakan menjelaskan. Siapa ingin menjelaskan tentang hadas kecil? Ayo, hadas kecil. Hadas kecil adalah kan gitu, coba jelaskan. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu dubur atau tuburnya, buang air besar, buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan tanpa alas, tiup minyak dengan posisi miring atau tanpa, tetapnya pinggul di atas lantai termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Jadi itulah merupakan hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Jadi hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan cara berwudu. Jadi tidak ada cara mensucikan lain kecuali berwudu. Next. Pengertian wudu. Sekarang pengertian wudu. Yang sudah kalian diskusikan, silakan
kepada kelompok singkong. Coba dijelaskan kelompok singkong yang lalu berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Pengertian wudhu. Secara bahasa wudhu merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Berdasarkan istilah fikih, wudhu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawali dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. Bersuci dari hadis ini adalah dengan cara berwudu. Nah, sudah. Jadi tepuk tangan buat kelompok dan singkong dulu, tepuk tangan. Nah, sekarang silakan dilanjut next. Coba kelompok lemon, apa itu yang di depan? Silakan. Bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Jadi bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Nah, kalian sudah bagus semuanya, sudah bagus cara berdiskusinya. Nah, sekarang di sini di LKPD-nya, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, terus di situ diisi. Silakan diisi LKPD-nya. Sudah? Sedangkan kalau sudah, kita akan cocokkan dengan yang di depan. Nah, sekarang kelompok singkong, syarat berwudu. Syarat berwudu. Silakan LKPD-nya apa isinya di sana? Islam. Yuk kita buktikan bersama-sama. Syarat wudu nomor 1. Apakah Islam itu betul atau tidak? Survei membuktikan. Ya betul, tepuk tangan buat kelompok singkong. Nah, yang kedua dari syarat berwudu, kelompok jambu. Apa? Mumayyiz. Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Ya betul, tepuk tangan buat kelompok jambu. Syarat berwudu nomor 3, kelompok salat. Silakan, apa kelompok salat? Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Yuk kita buktikan bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama apakah masuk waktu sholat betul atau tidak.
Bersama-sama kita jawab. Survei membuktikan. Waduh, salah. Berarti bukan masuk waktu sholat. Silakan ganti ke kelompok nanas. Syarat wudhu yang ketiga apa? Memakai air suci mensucikan. Memakai Air suci air suci mensucikan. Jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan buat kelompok nanas. Memakai air suci mensucikan. Syarat wudhu yang keempat. Silakan untuk kelompok singkong. 4. Tidak ada penghalang air ke kulit. Tidak ada penghalang air ke kulit. Survei membuktikan. Yang betul untuk kelompok singkong. Sekarang syarat berwudhu yang terakhir untuk kelompok lemon apa? Tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar. Yuk bersama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan buat kelompok lemon. Selanjutnya berwudhu. Jadi rukun berwudhu silakan buka LKPD-nya, diskusikan sesama temannya, silakan diisi lalu didiskusikan. Silakan kita tunjukkan hasil diskusi kalian, apakah betul atau tidak. Sekarang rukun wudhu. Rukun wudhu kelompok salaf apa? Yang pertama. Niat. Apa? Niat. Betul niat. Kita buktikan bersama-sama. Huruf depannya adalah N. Huruf depannya adalah N. Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok singkong. Sekarang untuk rukun wudhu yang kedua, kelompok jambu apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok jambu. Sekarang nomor 3, rukun wudhu yang ketiga. Silakan untuk kelompok lemon. Membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok lemon. Sekarang untuk kelompok singkong. Kelompok singkong. Silakan untuk kelompok singkong. Untuk pada nomor 4 rukun berwudhu apa? Silakan berdiri. Membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Apakah betul atau tidak? Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Tidak banyak. Salah. Yang betul apa? Silakan untuk siapa yang ingin jawab silakan. Acungkan tangan.
Silakan kalau penjambu. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Kita buktikan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok jambu. Silakan untuk kelompok nanas. Kelompok nanas itu rukun wudu yang kelima apa? Mengusap siku sampai kaki. Mengusap siku sampai kaki. Jadi jawabannya adalah mengusap siku sampai kaki. Yuk kita buktikan bersama-sama apakah betul atau tidak. Survei Membuktikan. Oh, salah. Coba yang ingin jawab silakan. Langsung siapa? Coba tangan. Kelompok salah coba berdiri. Apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki. Membasuh Kedua kaki sampai mata kaki. sampai mata kaki. Yuk kita buktikan bersama-sama jawabannya betul atau tidak. Survei membuktikan. Betul. Ya, jawabannya adalah betul. Silakan untuk yang terakhir kelompok nanas dulu. Apa? Tertib. Tertib. 1, 2, 3 ya Pak. Survei membuktikan. Jadi jawabannya adalah betul. Tepuk tangan untuk Sunnah wudu. Sunnah wudu. Langsung Bapak tunjuk satu persatu setiap masing-masing kelompok hasil diskusinya dibacakan. Untuk kelompok singkong, sunnah wudu apa yang pertama? Membaca basmalah saat memulai wudhu. Membaca basmalah saat memulai wudu. Yang kedua kelompok salat. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Sebelum memulai wudu. Yang ketiga kelompok jambu. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Yang keempat lemon. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Terus giliran terus. Mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala langsung. Singkong lagi. Mengusap 2 daun telinga. Membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Menyiram-nyiram anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Lanjut. Mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut tidak menunggu keringnya satu anggota badan, baru membasuh anggota badan yang lain. Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. Tidak bercakap saat berwudhu kecuali terpaksa. Berdoa sesudah selesai berwudhu. Itu semuanya masuk kepada apa? Sunnah wudu. Ya betul. Sekarang hal-hal yang membatalkan kepada wudu. Coba kelompok jambu berdiri menjelaskannya. 1. Keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan bubul dan dubur. Silakan kelompok salah berdiri. Hilangnya akal baik karena tidur, mabuk abdina atau pingsan. Coba singkong. Berhubungan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Nanas. Menyentuh keperluan kedua tangan tanpa menghalang. Ya betul. Jadi sudah selesai. Nah, karena ini sudah selesai, silakan setelah ini langsung kita ke depan untuk praktek berwudu. Untuk mendemonstrasikan, untuk mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang betul. Nanti akan saya mulai dari yang pertama kelompok singkong. Setelah itu baru kelompok salat. Ya, untuk anak-anak silakan terlihat amati sebenarnya ini melakukan praktek berwudu dari hadis kecil. Jadi dengan cara berwudu. Teman-teman ini mempraktekkan bagaimana cara berwudu
Ada yang dikomentar tidak? Silakan dimulai waktu kita. Silakan dimulai. Ya, sudah? Silakan ada yang mau berkomentar sebelumnya? Ayo, apa? Ada yang mau berkomentar? Ada. Coba apa komentarnya? Saat dia membasuh kaki, dia mulai dari kaki kiri duluan. Biasanya dimulai dari kaki kanan. Apa boleh? Apa lagi? Terus yang pas membasuh muka, air yang air yang menetes kembali lagi ke air yang setelah suci Jadi air yang menetes dari wajah diterima kembali oleh tangan. Itu kesalahannya di situ ada dua. Ada lain yang mau berkomentar? Tidak ada. Jadi komentarnya ada dua, yaitu air yang menetes dari wajah diterima kembali oleh tangan yang ada airnya lalu diusapkan kembali. Nah itu tidak sah. Terus yang kedua biasanya yang didahulukan adalah kaki yang kanan terlebih dahulu yang dibasuh, barulah kaki yang kiri. Ya bagus komentarnya. Silakan kelompok salak. Kelompok singkong silakan untuk perwakilan praktek wudhu. Silakan kalian amati sebenarnya yang sudah praktek. Mungkin ada yang keliru, silakan dikomentari. Kalau ada yang betul tentang bagaimana itu dikomentari ya. Silakan kita yang baik. Ayo praktek. Ada yang mau berkomentar? Hal-hal apa yang ditemukan oleh kalian ketika sudah melihat semuanya sedang praktek? Kepala. Jadi segalanya ada yang bagus saja dari kepala. Ya bagus. Apa lagi? Ya bagus. Ada lagi? Ada. Ya, kalau sudah tidak ada, dan bukan sampai di sini kita lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan cara kalian belajar di materi bersuci dari adat kita. Silakan untuk pertemuan yang akan datang tentang materi bersuci dari adat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kembali ke tempat pembelajaran. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdiri dulu. Silakan berdiri. Yuk kita bersama-sama untuk mengucapkan, untuk bilang Madrasah Ibadah Bermartabat. 1, 2, 3.